kali ini aku tidak sendirian loh. Halo. Ya, perkenalkan nama kakak siapa ya? Oke, aku perkenalkan ya. Nama saya Nur Puspitasari. Saya angkatan alumni di SMK Miftahul Ulum tahun 2024. Berhubung saya jurusan multimedia bersama dengan hostnya gitu. Sama ya, kita mungkin beda cabang ya. Kalau multimedia kan lebih merangkut semuanya ya. Kalau di BP agak fokus di beberapa titik di materi ya. Tapi ini sudah beda jurusan ya kak ya? Maksudnya kayak waktu dulu multimedia kan melingkup semuanya dari hampir sama ya. Tapi kalau di BP kan lebih fokus ke perfilman. Gitu. Kakaknya lanjut ke kemana ya kerjanya? Habis di SMK Miftahul Ulum, aku ada beberapa job, nggak pribadi sih, kayak tambahan job. Yang pertama freelance, terus yang kedua job utama. Terus sebelum di job utama itu aku pernah freelance dulu. Ini aku ceritain yang job utama dulu ya. Aku jadi salah satu bagian QC di salah satu pabrik di daerah Demak, Jawa Tengah gitu. Ya, bisa ceritakan pertama kali kakak di pabrik itu, pengalaman kakak di pabrik itu? Sebelumnya kan aku nggak ada pengalaman tentang bagian QC ya, apalagi departemenku itu biasanya kayak jurusannya tuh kimia, fisika. Nah, aku lulusan di sini tuh multimedia, kayak beda jauh nggak sih? Yang awalnya multimedia tentang komputer tiba-tiba jurusan pekerjaan kimia, fisika, terus ada hitung-hitungannya. Ini tidak kayak shock berat, tiba-tiba aku bisa dapat. Alhamdulillahnya ya dapat kerjaan di sana. Terus awalnya kan aku omku punya teman. Nah, itu temannya bagian admin yang kayak cari jasa pekerja gitu loh. Nah, itu aku dimintain tolong sama omku buat mending kamu coba tanya sama om ini. Nama temennya ya, contohnya aku nggak sebut namanya ya. Nama om ini. Nah, terus habis itu kok kirim CV. Nah, aku pertama chat pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aku ngomong nek kalau aku tuh ponakannya masku. Nah, terus habis itu perkenalan kayak boleh nggak aku nitip CV buat kerja di pabrik gitu. Terus boleh. Nah, ada jangka 3 hari kayaknya. Jangka 3 hari itu ada panggilan dari PT-nya buat interview. Interview yang pertama kan di PT yang pencari jasa itu ya. Terus itu alhamdulillah lolos ya. Lolos. Terus yang kedua selang 1 hari kayaknya. Selang 1 hari itu ada interview di pabrik. Nah, interviewnya ya tentang seputar nama, terus kayak visi misimu apa, terus ya seputar apa, kamu tahu nggak sih secara garis besarnya QC itu bagian apa kayak itu, cuma ditanya-tanyain ya visi misi ya sekilas kayak gitu. Terus nunggu 1 hari 24 jam akhirnya keterima gitu. Rutinitas sehari-hari kakak di pabrik itu ngapain saja ya kak? Berhubung waktu awal dulu sebelum tahun 2024 kan masih long shift ya. Long shift tuh kalau kayak gini ya, 12 jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu satu shift 1. Terus yang kedua shift 2-nya dari jam 7 malam sampai ke 7 pagi. Itu shift 2-nya. Itu disebut long shift ya. Kalau kegiatan sehari-hari ini kan termasuk pekerjaan kayak apa sih intinya, privasi pabrik ya. Tak ceritain secara ringkasnya aja ya. Pertama kan ya datang ke pabrik sebelum jam masuknya. Nggak cuma sekolah aja ya yang ada jam masuknya. Pabrik pun ada jam masuknya. Begitupun pekerjaan yang lainnya ya ada jam masuknya. Terus habis itu pertama ya absen jangan lupa absen ya. Kalau di sekolah kan memang ada absen, dipanggilin satu-satu ya. Terus habis itu ada juga habis absen itu serah terima tuh maksudnya dalam tanda kutip di sekolah kan biasanya ada PR ya kayak gitu. Semua anak sekolah itu kan tahu kalau PR-nya kayak gimana, terus kesulitannya tuh apa. Nah gitu, begitupun bagianku itu ada serah terima tentang job desk lah pekerjaannya di shift dulu. Di shift pertama itu gimana pekerjaannya, apakah ada yang rusak, ada yang cacat atau gimana, itu dijelasin di shift selanjutnya, itu namanya serah terima. Terus selanjutnya habis serah terima itu
nyiapin bahan-bahan alat buat nguji produk yang kami produksi gitu. Terus habis diuji kami ambil produknya, habis itu diuji kan habis nyiapin ya belibet belibet nih sebentar, habis nyiapin alat bahan, terus habis itu baru kita ke bawah. Berhubung aku ada di lantai atas, di lantai nomor 2, aku turun ke bawah di bagian produksi. Itu aku ambil sampel buat diuji. Kalau buat seterusnya ya hampir sama sih. Kemungkinan dari pabrik-pabrik yang lainnya mungkin sama pengujiannya ya. Tapi beda produk yang produksinya mungkin gitu. Apa tantangan terbesar waktu kakak kerja di pabrik? Tantangan sih jam ya. Iya. Jam kalau di sekolah kan kemungkinan yang waktu saat ini berapa jam ya? Pulang jam 2 ya nggak sih? Aku lupa ya. Buat Sekolah. yang tahun-tahun inilah. Oh. Iya, Pulang tahun-tahun jam ini 2. pulang jam 2. Jam 2. Ya sih, kecuali kalau ada tambahan kalau PKL gitu kan pulangnya sore ya. Kemungkinan di jamnya sih, apalagi kalau di sekolah kan agak fleksibel, agak ada nanti cerita-cerita terus sama teman-teman. Terus kalau di pabrik itu lebih monoton, harus ngejar target gitu. Kakak pernah ngalamin lembur? Pernah, yang long shift itu sumpah. Yang long shift kan kalau dari pemerintah kita diwajibkan 8 jam kerja ya. 8 jam kerja. Terus kenapa waktu kemarin itu kan pabrik yang aku kerjain sekarang, yang tempatku kerja itu kan termasuk baru waktu aku awal masuk ya, baru 1 tahun. Yang awal masuk ini kemungkinan bakal jalan ke 2 tahun lebih. Nah, itu dibuat long shift ya. Kalau long shift tuh dari 7 pagi sampai 7 malam. Ya berarti kan itu lebih dari 8 jam kerja waktu yang ditentukan sama pemerintah ya. Jadi ada 6 jam tambahan. 6 jam tambahan itu di waktu hari Sabtu. Itu jam lembur. Kalau di hari biasanya Senin sampai Jumat, itu di 6 jam lembur gitu. Ya, di kerja pabrik itu ada jenuhnya enggak? Jenuh sih iya, kayak pekerjaannya cuma gitu aja. Tapi kalau ada kayak bentrok tiba-tiba ada yang menggemparkan, contohnya produk kami ada yang cacat, nah itu baru gimana nih caranya menyelesaikannya, gimana ini supaya nggak sampai ke atasan. Kayak kita tuh harus dilatih mandiri lah, harus tahu, harus cepet gercep lah. Ada pengalaman lucu atau unik saat bekerja? Lucu atau unik mungkin yang kerja di pabrik tahu. Ya mesti ada plus minus ya, kalian tahu lah. Kayak isu-isu di pabrik kan ya umumnya kan kayak gitu lah. Terus kalau pengalaman lucu mungkin aku sendiri kan tipe yang pekerja yang nggak terlalu mementingkan dunia luar ya. Maksudnya kalau job deskku nggak sampai ke kamu ya udah, berarti batasku cuma sampai situ aja gitu loh. Maksudnya kayaknya aku itu kayak di kerjaan tuh introvert gitu loh. Nggak tahu tiba-tiba ada dapat undangan suruh datang ke nikahannya lah. Kapan? Nggak ada isu-isunya, nggak denger aku. Secara pribadi nggak denger. Gimana hubungan dengan teman-teman kerja saat di pabrik? Aduh, ini lagi bentrok ya. Kami lagi bentrok ini. Tapi kalau yang biasanya sih fan-fan aja, bagus, baik, saling kompak, selagi tidak ada yang keras kepala ya, apalagi memanfaatkan jabatan. Nah itu jangan ditiru ya teman-teman, adik-adik gue jangan ditiru, memanfaatkan jabatan tuh jangan ditiru, oke? Apa pelajaran hidup yang sangat berharga di kerja pabrik? Pelajaran hidup di pabrik ya. Kemungkinan yang pertama itu kan disuruh cepat ya, kayak jam terbangnya tuh harus cepat. Kita kami terutama saya sendiri ya, di pabrik kami kan udah ada 7 line tuh 7 mesin produksi. Itu harus cepat dalam waktu 8 jam. Itu buat apa ya Kak? Itu kami ini boleh nyebut pabriknya nggak? Boleh nggak? Boleh. Izin ya. Di PT Makuku Care Indonesia. Ya, Makuku tuh bergerak di bidang apa sih? Pakaian bayi, contohnya popok gitu. Terus nggak cuma ini, kami juga akan ngembangin
produksi buat popok dewasa. Mungkin tahun-tahun dekat ini bakal ada ya. Tadi kakak bilang kakak pernah kerja di host live. House live ini sekarang masih itu buat sampingan sih, freelance ya, berhubung kan sekarang kan udah 3 shift ya. Yang awalnya 12 jam terus gajinya lumayan, tiba-tiba dikurangi jadi 3 shift. Kayak apakah aku harus mencari uang tambahan? Ya zaman sekarang ya pasti perlu tambahan uang, apalagi barang-barang elektronik, terus make up, skincare itu nggak murah ya, say. Itu tidak murah ya. Jadi kalau di house life ya aku sekarang masih di house life gitu, masih. Nah, pertama kali kakak terjun di house life itu apa yang bikin tertarik? Pertama nggak tertarik sih, kayak tekanan ekonomi ya. Tekanan ekonomi. Pertama kan ya maksudnya udah kerja, udah lulus sekolah ya, masih minta orang tua, itu tidak baik. Kayak gengsi minta orang tua, itu kayak tekanan pertama ya ekonomi gitu. Kayak kalau tertarik mungkin kayak sekilas cuma house life gampang lah kayak gitu. Apalagi kalau aku kan lulusan multimedia ya, kayak terjun ke house life masih nyambung daripada tiba-tiba masuk ke QC bagian popok kimia, sangat amat berbeda gitu. Gimana rasanya tampil di depan kamera untuk banyak orang? Kalau di depan kamera kan biasanya kayak kamu tuh biasanya apa sih namanya, kayak live di ini aku bisa nyebut TikTok, sosmed yang lainnya bisa nyebut belah ya. Aku biasanya kalau tampil di depan kamera ya, berhubung aku liveku biasanya di TikTok. Menurutku kayak di TikTok kan jangkauannya lebih luas daripada di IG, apalagi di Shopee. Nah, kalau ditanyain tentang apa sih responku saat menghadapi komentar-komentar seperti itu, pertama kan sekian lama tiba-tiba terjun ke dunia house live lagi. Dulu kan mungkin wartawan, cari berita, terus reporter ya. Kemungkinan ya pertama kayak agak kaget, takut responku tidak sesuai dengan respon mereka gitu. Kan biasanya kalau orang secara pribadi kan ada jokes yang berbeda, takutnya jokes tidak kayak guyonanku gak masuk nek nggone ndek ngono. Takutnya gitu tuh. Kayak kurang se-server lah. Apa yang paling susah saat di host live? Yang susah tuh waktu tengah malam. Aku kan live-nya kan malam, berhubung aku di sana kan freelance ya. Jadi yang full day itu dari pagi sampai jam 4-an itu full day. Itu yang kerja full lah. Ya berhubung aku freelance kan nunggu yang full day itu pulang baru gantian aku gitu. Kalau aku kan sampai malam berarti ya. Kalau malam tuh lebih agak sulit tertariknya. Agak sulit, maksudnya kayak harus banget ini loh mas, produk dari kami kayak gini harus bener ngomong terus, kayak bener-bener ngolah kata tuh tiba-tiba otodidak ya, harus pinter gitu. Yang malam agak sulit sih biasanya. Kalau yang nonton waktu aku live malam tuh yang yang cowok maksudnya ya you know lah, mesti cowok kan kayak ada pikiran gitu, harus cepet, harus pandai jaganya. Nah gak kakaknya dapat komentar negatif? Kalau itu pernah sih. Tanggapan gue yang pertama tergantung moodku. Tergantung moodku. Kalau moodku lagi baik, aku kayak apaan sih, nggak boleh gitu lah om. Ini di lapak aku tidak boleh komen seperti itu ya, nggak boleh di komen seperti itu. Terus kalau itu moodku lagi jeleknya, kayak di apa sih, diabaikan, masih tetap komen seperti itu kayak vulgar. Nah, itu aku baru marah. Nek kowe gak gelem delok live-ku metu. Aku langsung ngono. Nek kowe gak gelem delok live-ku metu. Kayak aku ya jualan gitu loh, gak usah vulgar gitu loh. Menurut kakak apa kunci dari host live? Kunci yang pertama harus pandai mengolah kata supaya yang nonton tuh tertarik, terus harus pandai kayak marketingnya harus mantep ya, cara ngomongnya harus mantep gitu. Apalagi kalau
Apalagi kalau malam ya, aku kan bilang kalau malam tuh agak sulit. Iya. Kalau malam agak sulit, soalnya mungkin yang pertama yang nonton rata-rata yang pada lembur kerjanya, kayak waktu istirahat baru nonton, kayak scroll sebentar lah, scroll pakai HP, pakai TikTok atau Shopee ya, itu agak sulit kalau malam, harus pandai mengolah kata, terus penjelasannya harus jelas. Apa ada pengalaman lucu atau menarik di Host Live? Kalau lucu pas waktu live-ku itu tuh ada salah satu akun cowok, tiba-tiba kayak iya saya gini, kayak kayak menggombal gitu loh guys. Nah itu tiba-tiba ada akun ceweknya muncul, langsung di tag, awas sampai rumah. Terus tiba-tiba aku klarifikasi kayak, Mbak, aku kerja ya Mbak, aku nggak mau cosplay jadi pelakir ya Mbak, nggak mau ya Mbak, sumpah saya nggak tahu kalau itu bapak itu udah punya istri. Tiba-tiba klarifikasi itu malam-malam, aku nggak tahu. Aku terus bilang sama gini sama orangnya, Mas, iku loh Mas, cewek mbok yo sing genah, tak boleh gitu, harus setia. Tiba-tiba klarifikasi kayak, ini apakah hari apesku? takut tiba-tiba kan itu kan termasuk perkenalan kalau host live-nya jelek, status di masyarakat yang nonton itu dampaknya masuk ke produk yang kami jual gitu. Takutnya kayak, alah hostnya nggak sopan, alah hostnya gini, nggak usah ditonton gitu. Takutnya itu. Kakaknya pernah kehabisan ngomongan saat host live atau tidak? Pernah, apalagi kalau tiba-tiba stuck penonton di angka itu aja, contoh angka 20 ya, angka 20 nggak ada yang komen, terus kayak aku mau komen apa meneh, kalian nggak ada yang komen, ayolah komen, kayak ayo komen, aku nggak punya topik, masa mengulang lagi. Emang sih kalau di host live kan mengulang satu produk yang itu dijelasin berulang kali gitu. Apalagi kalau yang customernya yang nonton itu baru masuk, padahal kita baru, contoh aku habis jelasin casing ya, contoh ya, casing HP yang customer yang pertama tadi udah check out, tiba-tiba yang customer selanjutnya, Mbak itu dong jelasin yang kamu pegang, jelasin lagi gitu. Jadi kayak terima, udah konsekuensinya ya guys. Tapi seru sih kayak mengolah kata, apalagi kalau di semakin berkembangnya zaman, semakin lebih sering kayak orang-orang cakapnya nanti di live aja lah lebih murah, gitu. Harus bener-bener dapat menarik perhatian dari yang nonton sih gitu. Apa perbedaan terbesar host live dengan pabrik? Beda banget ya, itu beda banget ya. Kalau aku di pabrik jujur ya, aku introvert. Kayak ya udah dunia luar, ya udah kamu di luar departemenku, ya udah aku nggak bakal kayak kayak mengganggu pekerjaanmu selagi nggak ada efek ke pekerjaanku gitu. Kalau yang di host live kan itu ya harus mengolah kata, kayak pandai mengolah kata, menyanjung gitu ya. Kalau di pabrik menyanjung, kamu dikatain gitu ya, dikatain seperti itu ya, maklum ya, langsung real life-nya ketemu sama teman-teman, terus tiba-tiba kamu kok bicaranya seperti itu sih, kamu omongnya kok langsung menyanjung atasan, kamu pengen naik gaji, kamu pengen naik pangkat, tiba-tiba kayak digituin kan kayak nggak asik lah, nggak lucu, nggak boleh ya normal aja lah. Kalau di pabrik gitu harus normal. Takut. Kalau ada kesempatan, kakaknya mau serius di host live atau menjadi sampingan aja? Kalau kesempatan ya. Kalau di host live tuh jenuhnya waktu kalau nggak ada yang nonton, sepi. Kayak monoton, harus tetap ngomong, kayak itu jenuh banget kalau nggak ada yang nonton. Apalagi kalau yang nonton cuma nonton aja, nggak ada interaksi, jenuh. Aku lebih prefer yang lebih suka yang di pabrik sih, tapi ya harus berkembang juga, jangan di pabrik terus ya. Aku saranin kalau kalian emang pekerjaan di pabrik, sukanya di pabrik itu usahain cepet-cepet punya usaha sendiri.
biar ada kemajuan, nggak cuma stuck di jadi buruh ya, jangan, harus ada kemajuan juga gitu. Tadi kakaknya bilang kakaknya pernah menjadi kasir outline es teh. Pernah sebelum aku lulus ya, sebelum aku lulus kayak aku pengen cantik gitu. Sumpah, aku pengen cantik. Aku masa minta duit orang tua, padahal SPP dibayar orang tua, uang bensin dibayar orang tua, uang saku dikasih orang tua, kayak apakah masih pengen membebani orang tua gitu. Itu kan maksudnya kayak urusan pribadi sendiri ya. Kalau skincare, treatment, terus bedak kayak gitu ya, make up tuh urusan pribadi. Pokoknya aku kayak punya inisiatif lah buat freelance, terus membantu tambahan uang jajan kayak aku pengen beli ini tapi uang jajanku dari orang tua segini nggak cukup ya. Itu sih kayak apa sih alasan aku buat jadi salah satu kasir outlet ya. Itu ini kan aku kerja sekolahnya di Demak ya, di Demak Wonosalam Jogoloyo. Itu btw aku di apa sih freelance ya. Kalau di pas waktu jadi kasir itu kan aku freelance di Jepara. Demak ke Jepara ya, lumayan jauh sih, tapi nggak apa, ada serunya. Kalau seru kayak ketemu customer secara real life, terus candaria, terus ngomong-ngomong bareng. Bosku juga alhamdulillah tuh suka, mesti kayak enak banget dibuat bercanda, terus nggak cuma kamu harus dapat penghasilan segini, nggak cuma dipatokin kayak gitu. Kayak ya udahlah enak gitu, suka aku makanya. Ada sensasi kekeluargaannya tuh yang kental banget kalau di waktu aku jadi kasir outlet itu. Sensasi kayak family time-nya tuh enak banget gitu. Kalau di pabrik kan lo agak punyamu punyaku gitu. Kalau yang di house life aku kan sukanya kan live di malam hari ya. Jadi orang kantor udah pada pulang, nggak bisa buat candaria gitu, nggak bisa. Kalaupun ketemu nanti waktu aku masuk jam 4, mereka baru udah break live, aku baru masuk. Nah, itu ketemu mungkin cuma say hi gitu toh. Udah, terus aku masuk ruangan, prepare alatnya, terus live. Udah gitu toh. Ketemunya cuma kayak gitu toh. Kalau di host live kayak acara kayak apa sih family time-nya, kekeluargaannya tuh kurang menurutku. Aku lebih sukanya yang di outlet. Apalagi kemungkinan kalau aku full day mungkin beda cerita gitu. Kalau full day kan ketemunya kan dari pagi sampai sore 8 jam. Dari pagi sampai sore gitu. Kalau yang aku kan freelance ya gitu. Jadinya nggak bisa. Job desk utama saat kakak kerja di kasir hotline teh. Job desk utama yang pertama kan disebut barista, disebut buat kasir ya aku jadi kasir. Buat ngangkat beli belanjaannya tuh ya aku ya pernah kayak semua job desk kalau di kasir itu harus bisa semuanya. Dari buat melayani pelanggan itu namanya ya kalau disebut barista. Buat jadi barista harus bisa ya. Terus buat kembalian uangnya tuh namanya kasir ya. Kayak ditanyain mbaknya mau apa, harus apa sih, kayak humoris, jangan moodnya jangan ngikutin moodmu saat waktu kerja gitu loh. Kalau di barista. Terus apa sih, kalau di freelance yang di outlet harus kayak masalah pribadi jangan dicampur ratakan, jangan dipukul rata sama masalah pekerjaan. Seharusnya tuh semua pekerjaan apapun jenisnya tuh jangan dipukul rata ya sama mood. Apalagi kalau kamu punya partner, moodmu lagi jelek, terus partnermu tanya, mbak ini apa toh? Halah menengoh. jangan menuruti mood ya, karena kamu kerja ikut orang. Kecuali kalau kamu kerja sendiri terserah kamu, soalnya kamu yang gaji gitu. Harus aslinya sama sih. Kalau prepare yang di contoh ya, kan aku pernah kan yang di outlet ya. Kalau jadi di outlet kasir, barista, yang beli perlengkapan itu harus bisa. Kalau di pabrik itu harus cekatan, terus tingkat
kecepatannya harus dinaikkan lagi, harus apal standar nasional dari produk yang kami uji itu apa. Terus kalau yang di house life ya sama seperti yang di kerja outlet itu harus sesuai dengan jangan sesuai dengan mood ya. tapi kalau ada komentar yang kayak komentator kayak gitu, oknum yang kurang menyenangkan, langsung aku bilang metu wae ndak usah ndelok live-ku. Gitu, harus ditegasin, kalau enggak ya gitulah, harus tegasin sih. Kembali lagi ke personil ya, kayak pribadi sendiri-sendiri ya. Apa tantangan terbesar saat kakak jadi kasir? Tantangan terbesarku ya, yang pertama bangun itu kan biasanya kalau di pulang sore, contoh di SMK pulangnya sore, sampai sana kan malam terus paginya itu agak sulit bangun kok. Tapi kalau yang fokus di pekerjaan itu sulitnya mungkin pas waktu rame, yang customer rame banget, apalagi alhamdulillahnya waktu dulu di outletku itu kayak bener-bener terkenal gitu loh. Udah ada customer tetapnya. Jadi kan kayak aku Mbak iki lo buka, ayo beli lagi ke sana. Toko ini lo udah buka, ayo beli lagi sana, ayo beli di sana aja. Orangnya ramah-ramah. Jadi kayak bener-bener harus di target, kamu ramah, kamu sopan, kamu kayak green flag lah, harus bener-bener cekatan. Takutnya pas waktu rame tuh tiba-tiba Mbak aku beli ini 5 ya, Mbak aku beli ini 5 ya, kayak harus mengingat ya, harus bener-bener pandai mengingat. Aslinya ya semua job desk tuh harus bisa mengingat, tapi kayak ada waktu tempatnya tersendiri gitu. Tapi kalau yang di waktu di outlet itu harus bener-bener cekatan ya, hampir sama di pabrik, harus bener-bener cekatan kalau waktu rame gitu. Kakaknya pernah salah hitung uang? Pernah. Lah itu gimana ngatasinya? Kakaknya gimana ngatasinya? Cara ngatasinnya tuh gini ya, aku itu untungnya customer-nya belum balik. Masih belum pergi lah, masih di sana. Terus kayak mau cantolin kresek ya, kresek di bagian depan motor. Terus aku gitu, iki kayak ada yang salah ini. Tak buka kalkulator, kayak biasanya lebih sering kan cuma otodidak dipakai otak ya. Itu Pak, tak buka kalkulator terus tak ketik nih, anjing kurang 1.000. Aduh. Biasanya 1.000 atau enggak 5.000, enggak sampai 10.000, enggak bisa. Alhamdulillah enggak ya. Terus habis itu mas kembaliannya kurang 1.000, langsung bertakasi. Kalaupun kayak itu udah pelanggan tetap, tapi dia udah terlanjur pulang, langsung aku konfirmasi ke atasanku. Terus aku bilang, Mbak ini toh Mbak, bosku posisi tuh cewek ya, Mbak ini toh uangnya kembaliannya kurang 1.000, kalau nggak 5.000 ya, kembaliannya kurang segini. Ya udah besok nek dia kembali ke outlet kasihkan lagi gitu. Kayak harus ada komunikasi sama atasan juga biar nggak miskomunikasi gitu. Ya enak sih seharusnya. Kok ke situ lagi? Kalau nggak balik lagi harus ikhlas. Terus buat contoh ya, customer nggak semua customer itu pelanggan tetap ya. Cuma kayak kadang-kadang orang lewat, aku haus, aku beli mampir ke outlet ini. Nah, berhubung aku yang jaga, tiba-tiba kurang 1.000 atau 5.000, itu mungkin nggak balik lagi. Terus aku mungkin harus nempatin diriku, ngitungnya harus bener lagi. Kalau nggak langsung pakai kalkulator gitu. Harus bener-bener kayak belajar dari kesalahan lah gitu ke depannya. Bagaimana kakak menghadapi pengalaman saat pelanggan rewel atau ribet? Kalau rewel toh biasanya gini, sabar ya mas, sabar ya kakak, sabar ya ibu, saya 1 orang aja loh di outlet ini, sabar, tangan saya cuma 2. Kayak harus bener-bener menghidupkan suasana gitu ya. Tangan saya cuma 2 ya bu, pak, kakak, mas, abang, adik.
Ya, tangan saya cuma 2 ya. Yang pertama siapa nih? Sebutin. Mas, siapa nih? Contoh ya. Dari Mas Awa ya. Mas Awa Mas Awa tadi apa? Es teh 5, es teh ini ya. Oke. Sebentar ya ibu yang lainnya sabar ya. Sabar ya. Langsung cekatan sambil ngerjain terus kayak harus yang lainnya boleh ngantri dulu ya, sabar sambil duduk kayak bener-bener harus menghidupkan suasana dengan ngomong terus supaya tidak monoton. Terus kamu juga yang jadi kasir waktu itu, terus barista waktu itu nggak kayak grogi takut salah gitu. Harus bener-bener bisa menghandle suasana ya. Ya, di situ momen paling ramainya waktu kapan? Sore. Waktu biasanya kan itu kan dekat pabrik ya. Pabrik yang di Jepara. Kalau tahu HWI tahu, itu pabrik sepatu. Iya. Nah, itu kan lumayan dekat, apalagi kalau HWI kan karyawannya lumayan banyak. Nah, itu waktu sore, waktu budalan pabrik. Kalau nggak pulang pabrik lah. Pulang pabrik itu ramai banget. Apalagi kalau malam minggu waktu sore-sore kan pada apel tuh ya. Terus kalau yang cowok itu kan pada apa sih namanya kayak nongkrong terus bikin main sepak bola, futsal ya. Itu lebih rame waktu sore. Kalau waktu siang rame tapi orang yang kepanasan gitu loh. Siang kan panas tuh. Nah, kayak ngerasa haus itu baru mampir gitu. Biasanya kalau yang waktu siang itu dari daerah sendiri, maksudnya kayak desa itu sendiri gitu. Pernah gak Kak di situ ada pelanggan yang bikin hati Kakak senang begitu? Biasanya anak kecil sih. Enggak sih, maksudnya kayak itu kan ibu-ibu atau enggak bapak bawa anak kecil. Nah, itu kan gemes banget apalagi pipinya yang itu kayak, adik mau apa? Kakak beliin. Adik mau ini enggak? Kayak ada permen, terus ada jajanan. Ya, enggak cuma aku jualnya es, enggak cuma es toh ya. Terus adik mau ini enggak? Adik ikut kakak aja ya. Ya kayak kamu ikut aku aja, tak ajak jajan ya. Enggak usah pulang, gemes soalnya. Kayak suka banget. Terus kalau customer yang lebih umurnya udah lanjut tuh biasanya gini, kayak ngomong Mbak orang mana, terus diajak ngomong gitu loh. Terus aku orang sini Bu. Oh, aku punya kenalan orang situ, kamu tahu ini enggak? Kayak tiba-tiba kenal. Oh, berarti ibu orang ini ya, yang ini ya. Kayak tiba-tiba aku punya sepupu temu tiba-tiba gara-gara itu kayak, oh kamu orang ini ya, kamu kenal ini enggak, bapak ini enggak, kamu kenal ini enggak, loh dia lupa olehku. Tiba-tiba berarti dia kayak kerabat jauh. Tiba-tiba kayak gitu, kayak plot twist kayak gitu ya. Lebih seringnya anak kecil sih, kayak gemes. Menurut Kakak, apa skill terpenting jadi kasir outlet? Skill terpenting. Yang terpenting. Menurutku ada 2 ya. Skill sama otak. Kalau skillmu bagus, otakmu kudu encer. Maksudnya kayak ngitung, habis ini aku harus ngelakuin ini. Kayak contoh, customernya, Kak aku beli 10 ya, tapi beda-beda rasa. Beda-beda rasa itu kayak rasanya yang mana ini? Ini rasanya yang mana ini ya? Harus benar-benar pertama nyiapin cupnya, terus nyiapin rasa-rasanya, dituangin, harus bener-bener cepet. Kayak selain skillmu yang diasah, otakmu harus encer, kayak ada planning di otak. Oh aku habis ngelakuin ini di otak tuh harus ada planningnya. Jadi nggak cuma kehidupan aja ya, kehidupan aku habis gajian aku mau beli ini, beli ini, terus aku kayak gini, aku besoknya gimana ya. Itu semua kehidupan kan ada planningnya sendiri ya, langkah-langkahnya tuh kayak mana, harus bener-bener encer otaknya kalau mau hidup. Harus benar, soalnya kalau nggak toh masa aku stuck pekerjaan cuma di sini-sini aja sih, skillku juga nggak naik. Karena kalau skillmu tok sing naik, skillmu aja ya sing naik, itu berpengaruh ke otaknya. Maksudnya kayak pemikiranmu tuh nggak ikut cepet gitu, harus diimbangin, skill sama pola pikirnya harus diimbangin gitu. Apa perbedaan suasana saat kerja di outlet es teh, pabrik, dan hostlet? Beda ya.
Itu beda ya. Aku ceritain dulu yang di outlet ya. Kalau di outlet kan aku tadi bilang apa keluarganya tuh kental banget. Yang aku rasain itu kayak, oh kamu udah makan belum? Nek pengen bikin es bikin agak apa-apa. Itu nek pengen beli apa ambil jajan enggak apa-apa. Kayak bener-bener dianggap keluarga gitu loh. Terus kalau sakit, ya udah enggak apa-apa, izin aja mau dibeliin ini enggak? Kamu mau nitip apa? Aku mau pergi ini loh. Bosnya kan sampai bilang gitu. Kayak bener-bener dirangkul. Kayak enggak cuma atasan sama bawahan tok ya. Aku ngerasain kalau di outlet itu, kalau di Hostlife kan pertama aku freelance ya guys, freelance terus apa sih namanya, kayak ketemu sama karyawan yang lain tuh jarang, jadi rasa kekeluargaannya tuh kurang gitu, kayak kurang komunikasi sama yang lainnya, jadi kayak masih asing terus. Yang di pabrik aku kan tadi bilang punyamu, kayak ada pembatas gede gitu loh. Aku bener-bener kayak bodo amat kayak, kecuali ada problem yang bakal ada efek ke pekerjaanku, aku baru tanya gitu. Kurang lebih hampir sama sih, tapi aku lebih suka yang itu, yang outlet. Kayak bener-bener rasa keluarganya tuh kental banget loh guys. Saat kakak di host live itu, live-nya kakak di mana? Apa tertentu? Yang aku kan BTW kan kalau di malam kan aku tok ya yang ngisi ya. Di dua lantai itu aku tok yang ngisi. Aku sendiri yang ada di kantor waktu malam. Tapi kalau kadang manajernya toh itu nyamperin kayak dia kerja, aku juga nge-hostin ya. Jadi punya job desk yang tersendiri-sendiri. Terus kalau tempatnya itu ada satu ruangan khusus buat live. Ya hampir sama kayak ruangan podcast kayak gini gitu. Ada lighting, terus ada tripod kayak gitu. Tapi bedanya kan kalau di sini kan pakai kamera ya. Kalau itu masih pakai handphone. Jadinya sendiri, kakaknya ngatasi sendiri. Gak ada yang nemenin? Ada, maksudnya jarang sih kalau yang nemenin. Tadi kan manajernya kan kadang-kadang kalau ada pekerjaan tambahan itu dikerjain waktu malam. Jadi dia cuma fokus ke kerjaannya dia waktu malam. Lah berhubung aku juga live waktu malam, jadi cuma di kantor cuma 2 orang waktu malam ya. Kalau waktu siang tuh masih banyak orang itu. Soalnya kan pulangnya jam 4-an, jam setengah 5 itu baru pulang. Itu yang full day. Enak sih aslinya. Kalau kakak pilih, kakak ingin kerja di mana? Yang paling seru? Apa ya, kalau dilihat gaji pabrik enak sih, tapi berhubung tak gara demo kemarin kayak ngerasa efeknya kok tiba-tiba turun ya. Terus di pabrik enak sih, tapi aku cuma pengen nyoba nggak cuma di Demak atau ya, pengen nyoba cari yang UMR-nya lebih gede lagi. Masa skill udah nambah gaji cuma mentok segitu aja kan, kayak nggak mau, harus berkembang. Yang kerja paling kakak nikmati ada di mana? Di host lab? Yang paling tak nikmatin itu yang di outlet. Soalnya kan enak banget, dirangkul, terus dianggap keluarga sendiri, terus kayak enak banget pokoknya. Nggak cuma kayak kalaupun ada customer itu juga seru customernya. Kayak tetap, Mbak, ini beli apa tuh Mbak? Ini namanya apa tuh Mbak? Kok iki iso namanya iki to Mbak? Contoh ya, Mbak iki kok maca to Mbak? Nek maca iki, maca apa Mbak? Maca latte. Kayak masih ada guyon-guyonane ngono loh, guys. Masih ada bercandaria sama customer. Kalau di host live kan kita secara virtual. Kita secara virtual, terus kita tahu dia lagi ngejokes ya. Itu cuma di komen, nggak kelihatan baca. Kita nggak tahu dia ekspresinya tuh flat atau senyum atau gimana gitu, kita nggak tahu. Kalau di pabrik ya kayak gitu, kayak aku nggak terlalu mentingin kalian. Kayak ya udah, kerjaanku. Gajinya apa beda? Nggak campur kan kak? Apa saling berbicara atau tidak?
Yang di mana? Pabrik. Yang di pabrik. Ya Iya. saling bicara kayak saling say hi. Ya. Saling say hi tapi kayak ya udahlah. Ya udah. Kalau langsung udah jam kerja fokus gitu. Jadinya langsung fokus ke Pekerjaan masing-masing. Jadi kayak ya udah, daripada nanti kita bersadari ya tiba-tiba ada yang kelolosan, masalahnya satu mesin itu yang dimarahin gitu. Kayak ada poinnya dikurangi nanti. Kalau poin masuknya ke bonus pekerjaan. ya udah Semakin banyak sih. ya udah Kak, terima kasih ya atas Oke. Wah, luar biasa banget ya obrolan tentang pekerjaan dari narasumber kita yang banyak pengalaman dari freelance, job desk, ngambil host life, pabrik, dan outline ST. Jadi itu tadi sekilas tentang pengalaman pekerjaan yang bisa kalian tiru sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.